Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Anak-anak sekalian, marilah pada pembelajaran kali ini, sebelum kita belajar, marilah kita buka dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama akan kita pelajari yaitu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Yang pertama, jelaskan apa saja indikasi kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam. Yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kebangkitan kemajuan Islam di dunia. Kompetensi dasarnya adalah satu, meyakini bahwa kemunduran umat Islam di dunia sebagai bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Dua, mewaspadai secara bijaksana terhadap penyimpangan ajaran Islam yang berkembang di masyarakat. Mengevaluasi faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Menyajikan faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam di dunia. Kemudian faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Serangan pemikiran dan juga serangan militer dari barat bertubi-tubi mengguncang Islam. Puncaknya adalah tergusurnya khilafah Islamiyah di Turki dari pentas perpolitikan dunia. Saat itu, Inggris menetapkan syarat bagi Turki bahwa Inggris tak akan menarik dirinya dari bumi Turki, kecuali setelah Turki menjalankan syarat-syarat berikut ini. Syaratnya apa? Yaitu yang pertama, Turki harus menghancurkan khilafah Islamiyah, mengusir khalifah dari Turki dan menyita harta bendanya. Kedua, Turki harus berjanji untuk menumpas setiap gerakan yang akan mendukung khilafah. Yang ketiga, Turki harus memutuskan hubungannya dengan Islam. Yang keempat, Turki harus memilih konstitusi sekuler sebagai pengganti dari konstitusi yang bersumber dari hukum-hukum Islam. Mustafa Kemal Atatürk kemudian menjalankan syarat-syarat tersebut dan negara-negara penjajah pun akhirnya menarik diri dari wilayah Turki. Terakhir, kaum muslimin hidup dalam naungan Islam adalah di tahun 1924. Tepatnya tanggal 3 Maret, tatkala khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki alias Konstantinopel diruntuhkan oleh kaki tangan Inggris keturunan Yahudi, Mustafa Kemal Atatürk. Nah, dialah yang mengeluarkan perintah untuk mengusir Khalifah Abdul Majid bin Abdul Aziz. Khalifah atau pemimpin terakhir kaum muslimin ke Swiss dengan berbekal koper, pakaian, dan sedikit uang. Sebelumnya, Kemal mengumumkan bahwa Majelis Nasional Turki telah menyetujui penghapusan khilafah. Sejak saat itu sampai sekarang kita tidak mempunyai lagi perintah pemerintahan Islam. Akibat umat Islam terkotak-kotak di berbagai negeri berdasarkan letak geografis yang beraneka ragam, yang sebagian besarnya berada di bawah kekuasaan musuh yang non-muslim, Inggris, Perancis, Italia, Belanda, dan Rusia. Di setiap negeri tersebut, kaum kafir telah mengangkat penguasa yang bersedia tunduk kepada mereka dari kalangan penduduk pribumi. Para penguasa ini adalah orang-orang yang menaati perintah kaum kafir tersebut dan mampu menjaga stabilitas negerinya. Kaum non-muslim segera mengganti undang-undang dan peraturan Islam yang diterapkan di tengah-tengah rakyat dengan undang-undang dan peraturan milik mereka, serta mengubah kurikulum pendidikan untuk mencetak generasi-generasi baru yang mempercayai persepsi kehidupan menurut Barat, serta memusuhi akidah dan syariat Islam. Khilafah Islamiyah dihancurkan secara total dan aktivitas untuk mengembalikan serta mendakwahkan
Mendakwahkannya dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat dijatuhi sanksi oleh undang-undang. Harta, kekayaan, dan potensi alam milik kaum muslimin telah dirampok oleh penjajah non-muslim yang telah mengeksploitasi kekayaan tersebut dengan cara yang seburuk-buruknya dan telah menghinakan kaum muslimin dengan sehina-hinanya. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam. 1. Akibat jauhnya umat Islam dari kitabullah dan sunnah Rasul. Yang kedua atau B, taklid atau ikut-ikutan. Yang ketiga atau C, terjadinya perpecahan di kalangan umat. Yang keempat atau D adalah pertempuran antara hak dan batil. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia. 1. Adanya semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, adanya rasa terpanggil untuk mengajarkannya agama Islam kepada orang lain. Dan yang ketiga, banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori. Misalnya Al-Khwarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematik. Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Beliau pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya. Qanun yang menjadi referensi ilmu kedokteran para pelajar barat. Kemudian Ar-Razi, orang barat menyebutnya Razes. Beliau berkebangsaan Persia, dilahirkan di Rai dekat Teheran. Orang-orang barat memberinya julukan one of the greatest physician of all times, yang berarti seorang tabib yang terbesar di sepanjang masa. Yang pertama, jelaskan apa saja indikasi kemunduran peradaban Islam di dunia. Yang dua, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam. Yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kebangkitan kemajuan Islam di dunia. Demikian evaluasi itu tadi, dan demikian pula pelajaran kita pada pagi hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat maslahah bidini wa dunya wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.